Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah, di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Kami mau berjuang, hidup seturut dengan firman Tuhan di sepanjang sisa umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan
Kita akan melihat Mazmur 32, lalu kita baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dari Daud, nyanyian pengejaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita bisa menangkap satu kebenaran yang sangat luar biasa. Di mana kalau selama ini pada umumnya orang mencari kebahagiaan hidup itu lewat perkara-perkara duniawi yang mereka bisa nikmati. Hidup mengikuti keinginan-keinginan diri untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini membuat mereka merasa bahwa mereka bisa berbahagia kalau mereka bisa menikmati semua yang mereka inginkan. Nah, ini juga terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan. Saudaraku, padahal sebagai orang percaya, kalau kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kalau kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini kan hanya sementara. Jadi kita saat ini kan sebenarnya sedang menunggu waktu di mana kita harus kembali kepada Allah Bapa di sorga dan akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, bagi orang percaya, seharusnya kita mengerti tidak ada satu kebahagiaan hidup di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kebahagiaan hidup orang-orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara perhatikan itu. Untuk apa kita menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, kita memiliki dunia ini dengan segala isinya, lalu kita menganggap bahwa itu semua bisa membahagiakan hidup kita, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa kebahagiaan seperti itu hanya sementara. Kebahagiaan seperti itu tidak bernilai kekal. Semuanya itu fana, saudaraku. Perhatikan itu. Tetapi bagi orang percaya yang menyadari bahwa kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal ketika kita berada di balik kematian nanti, lalu selama kita masih hidup di dunia ini, kita berjuang untuk menjaga seluruh gerak kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semuanya itu kalau kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kehidupan kita akan berkenan di hadapan Allah. Nah, kehidupan yang berkenan inilah yang akan membawa kita untuk memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, menjadi orang yang paling berbahagia. Karena apa? Karena kita berkenan di hadapan Allah, kita sudah diampuni, setiap pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita sudah ditutupi. Lewat apa? Lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, lalu kita berjuang untuk tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan setelah kita berada di balik kematian, Bapa di sorga menemukan kehidupan kita berkenan di hadapannya, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita akan diperkenankan untuk masuk dan tinggal di dalam kerajaan Bapa. Jadi tidak ada satupun kebahagiaan di dunia ini yang bisa disamakan dengan kebahagiaan yang akan kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, lalu kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan menjadi manusia yang berbahagia karena kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Saudara perhatikan itu. Saudaraku, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus itu berarti kita harus berjuang.
Ingat saudaraku, anugerah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu jangan dilihat bahwa setelah menerima anugerah itu lalu kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Kita harus berjuang. Itulah yang firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk hal yang satu ini. Kita harus menjadi pribadi yang senantiasa itu merasa lapar dan haus akan kebenaran. Jadi selama kita hidup, yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kebenaran. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Perhatikan itu saudaraku. Ketika kita sungguh-sungguh saat ini menjadi orang yang benar-benar memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, lalu kita hidup melakukan kebenaran itu, maka nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Bapa di sorga, kita menjadi orang yang paling berbahagia. Karena kita akan dipuaskan di dalam kerajaan Bapa di sorga. Hidup penuh dengan kemuliaan. Dan tidak ada kebahagiaan dunia yang dapat dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan kita terima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah mengerti bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, itu akan kita miliki setelah kita berada di dalam kehidupan kekal. Kita hidup bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Bapa di sorga. Maka selama kita masih di dunia ini, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga, maka hal itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Dan hal itu menyesatkan kita, saudaraku. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh sesat. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa nanti ketika kita berada di balik kematian, kita akan menerima kebahagiaan hidup yang sejati, kebahagiaan hidup yang kekal, kebahagiaan hidup yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Maka mari ketika kita masih hidup di dunia ini, kita menjaga seluruh gerak kehidupan kita. Jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena kalau kita melakukan itu sama dengan kita mempermainkan Tuhan. Orang yang mempermainkan Tuhan tidak akan pernah bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Orang yang mempermainkan Tuhan itu sama dengan hidup di dalam kejahatan. Kejahatan tidak pernah mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau selama hidup di dunia ini yang kita tabur adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di mata Allah, maka yang akan kita tuai nanti ketika kita berada di balik kematian adalah kebinasaan kekal. Atau yang akan kita tuai itu adalah maut. Maut itu berbicara tentang kematian yang kedua, di mana kita akan terbuang ke dalam api neraka. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita, supaya kita tidak lagi mengarahkan fokus hidup kita untuk mengejar kebahagiaan hidup yang sementara di dunia ini. Tetapi yang kita kejar itu adalah perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan dari hari lepas hari. Nah, untuk mencapai semua itu kita harus benar-benar memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Lalu kita berjuang untuk hidup hanya melakukan kehendak Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Supaya pada akhirnya
Ketika kita berada di balik kematian, Bapa di sorga akan menemukan kita sebagai pribadi anak-anaknya yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang sungguh menyadarkan kami bahwa selama ini kami telah salah. Karena kami menaruh kebahagiaan hidup kami tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia yang sementara ini. Kami mengejar kesenangan-kesenangan hidup, kebahagiaan-kebahagiaan hidup yang tidak bernilai kekal, yang sia-sia. Oleh sebab itu ya Tuhan, setelah kami disadarkan oleh firman-Mu, saat ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau mengarahkan fokus kami tertuju kepada kerajaan-Mu, di mana di sanalah kami akan menerima kebahagiaan hidup yang kekal, yang tidak akan pernah hilang. Di mana di sanalah kami akan menikmati warisan yang telah disediakan oleh Engkau ya Allah bagi setiap anak-anak-Mu yang hidup di dunia ini, sungguh-sungguh merasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu, sungguh-sungguh hidup takut akan Engkau selama hidup di dunia ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang akan terus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu kami mau hidup untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.